Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mujidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 220104010131 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis dakwah, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya, paradigma ilmu dakwah, macam, model, pendekatan, media dan metode dakwah, problematika dakwah masa kini, faktor hidayah dalam dakwah, dan efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku matu. Guna memenuhi tugas final test mata kuliah ilmu dakwah yang diempu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ilmu dakwah. Selama kurang lebih 25 menit ke depan, saya akan mempresentasikan hasil tugas final test saya. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Dan silahkan bertanya langsung ke WA pribadi saya di 085157703699. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu landasan ontologis dakwah. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi ialah ilmu tentang yang ada. Ontologi sendiri adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi, ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan. Ontologi meliputi permasalahan apa itu hakikat ilmu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan, dan imbren dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari persepsi tentang apa dan bagaimana ilmu itu. Menurut Jujun Suryasmantri, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Aspek ontologi dalam ilmu dakwah berkaitan dengan apa yang menjadi objek kajian pada ilmu tersebut. Objek kajian ilmu dakwah terbagi menjadi dua macam atau dua bagian, yaitu yang pertama adalah objek material dan objek formal. Amrullah Ahmad berpendapat bahwa objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, hasil ijtihad serta realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lainnya, khususnya kelembagaan Islam. Sedangkan objek formalnya yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Materi selanjutnya adalah landasan epistemologi dakwah. Epistemologi adalah teori pengetahuan, episteme atau pengetahuan, logos sama dengan teori. Keduanya berasal dari bahasa Yunani, menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas persoalan apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan, merupakan bagian dari filsafat tentang refleksi manusia atas kenyataan yang menguraikan metode ilmiah sesuai dengan hakikat pengertian manusia. Mengenai epistemologi dakwah secara keilmuan, jadi yang dimaksud dengan epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Dalam tradisi keilmuan keislaman, setidaknya ada 3 bentuk epistemologi yang berkembang, yakni epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani. Secara etimologis, bayani berarti penjelasan, pernyataan, ketetapan. Sedangkan secara terminologis, bayani mengandung arti pola pikir yang bersumber dari nas, ijma, dan ijtihad. Epistemologi meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Profesor Kunto, akal Verstan, akal budi Vernun, pengalaman atau kombinasi antara akal dan pengalaman merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi seperti rasionalisme, empirisisme, kritisisme, positivisme,
fenomenologi dengan berbagai variasinya. Materi selanjutnya ialah landasan aksiologis dakwah. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal dapat baik atau buruk dan berhubungan dengan menilai di satu pihak dan fakta-fakta eksistensi objek di pihak lain. Aksiologi adalah perluasan dari cabang etika tradisional. Etika memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai moral. Aksiologi memperluas diri dengan memusatkan perhatiannya pada semua jenis nilai. Nilai dalam etika tradisional diartikan sama dengan baik atau jahat. Sedangkan dalam aksiologi, nilai memiliki arti lebih luas lagi meliputi baik, buruk, dan jahat dalam pengertian etika, indah dan jelek dalam pengertian estetika, serta benar atau salah dalam pengertian logika. Aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai makna yang dikandungnya. Aksiologis berarti teori tentang nilai dalam kaitannya dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kriteria tersebut mencakup yang pertama adalah sejauh mana dakwah memiliki argumen atas struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengetahui kebenaran teologis tertentu. Kejelasan struktur menjadi sangat penting karena kebenaran yang hendak disampaikan oleh ilmu dakwah pada dasarnya merupakan kebenaran transdental yang sering tidak terjangkau oleh sudut pandang ilmiah yang secara mayoritas dianut oleh ilmuwan itu sendiri. Kedua, menyangkut kejelasan ilmu dakwah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematik. Ketiga, menyangkut pertanggungjawaban metodologis dakwah sebagai ilmu. Setiap ilmu pengetahuan di samping harus dapat menjelaskan apa yang menjadi objek kajiannya atau objek materialnya, juga harus dapat mempertanggungjawabkan sudut pandang atau objek formal yang dipakai memahami objek kajian. Materi selanjutnya adalah signifikansi ilmu dakwah. Para pelaku dakwah di masyarakat banyak yang mengembangkan dakwah hanya melalui metode ceramah dan masih berkutat pada model dakwah yang telah berjalan bertahun-tahun dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Untuk itulah ilmu dakwah lahir sebagai jawaban atas pelaksanaan dakwah yang asal jalan. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini antara pendakwah dan mitra dakwah melebur menjadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmu dakwah model ini tidak lagi sekedar teori melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Untuk membentuk masyarakat sadar zakat ilmuwan dakwah tidak perlu melihat pendakwah ceramah, tapi ilmuwan dakwah bersama pegiat perubahan membuat langkah-langkah untuk masyarakat. Materi selanjutnya adalah yaitu ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama di sini ada poin pertama, kita membahas tentang hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, ilmu syariah atau ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk dari materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. Poin yang kedua adalah hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial. Ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut dari struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Poin selanjutnya adalah dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Yang dimaksud dengan ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu
sebagai kebalikan dari ilmu positif yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya. Poin selanjutnya adalah ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkannya lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan lebih detail pada pembahasan sebelumnya. Materi selanjutnya ialah paradigma ilmu dakwah. Teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungannya dakwah tersebut. Poin selanjutnya adalah teori proses dakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang tepat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama tahap pembentukan atau takwin, yang kedua tahap penataan atau taddim. Pada setiap tahap memiliki karakteristik kegiatan dengan tantangan khusus dengan model pemetaan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam tahapan ini dapat dinyatakan ada beberapa model dakwah sebagai proses perwujudan realitas Islam umatan khairat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Di sini poin pertama yaitu macam dakwah. Dakwah sudah ada sejak zaman Nabi, digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Dakwah dari satu tempat ke tempat lainnya agar manusia mau taat pada ajaran Islam. Dakwah merupakan kegiatan untuk mengajak umat muslim menjadi lebih baik dan bisa insaf dari perbuatan yang salah. Jadi, seorang pendakwah dalam menyampaikan ajarannya menyesuaikan kategori yang dibawanya, karena ada macam-macam dakwah di dalamnya. Menurut Muhammad Ali Aziz dalam buku Ilmu Dakwah, secara garis besar bentuk dakwah ada 3 macam, yakni dakwah bil lisan adalah dakwah yang disampaikan langsung secara lisan. Dakwah bil hal adalah dakwah yang disampaikan melalui perbuatan seperti menyingkirkan duri di jalan. Dakwah bil kalam yakni dakwah yang disampaikan lewat sebuah tulisan seperti kita membuat buku. Karena tadi kita sudah membahas tentang macam dakwah, jadi kita lanjut kepada model dakwah. Yang pertama di sini model dakwah fardiyah. Model dakwah fardiyah adalah penyampaian ajaran yang ditunjukkan kepada seorang secara berhadapan dan terjadi dengan tidak dirancang terlebih dahulu. Jadi tidak direncanakan terlebih dahulu dakwah ini. Dakwah fardiyah pada hakikatnya merupakan interaksi seorang dai atau pendakwah dengan seorang mat'u, sasaran dakwah, yang berlangsung dalam suasana bersemuka atau face to face dan dialogis, sehingga tindak balas mat'u terhadap pendakwah atau pesan yang disampaikan oleh dai dapat diketahui ketika itu juga, sama ada respon positif ataupun negatif, menerima atau menolak. Yang kedua adalah model dakwah fi'ah. Model dakwah fi'ah adalah penyampaian ajaran Islam yang ditunjukkan kepada seorang secara berhadapan dan terjadi dengan tidak dirancang terlebih dahulu. Istilah fi'ah yang baru muncul dalam pengembangan ilmu dakwah adalah proses dakwah yang ditunjukkan pada mat'u kelompok kecil atau besar, seperti satu pertemuan dalam majelis tertentu. Metode dan tujuan dakwah ditunjukkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah dakwah pendidikan. Meskipun istilah pendidikan atau tarbiyah dan pengajaran atau taklim dapat dibedakan, namun keduanya merupakan bahagian dari dakwah. Karena dalam proses pendidikan dan pengajaran juga ada interaksi antara guru dan murid, di mana guru mengajar, mendidik atau mengajak muridnya untuk memperoleh perubahan dan menuju kemajuan. Bahagian dari metode dakwah dan media pendidikan sebagai bahagian dari media dakwah. Semua ini disebut dengan model dakwah melalui pendidikan atau pengajaran, yakni proses dakwah yang berlangsung melalui ketika proses interaksi pendidikan atau pengajaran di mana seorang guru mengambil peranan sebagai dai dan sejumlah murid dijadikan sebagai mat'u. Materi selanjutnya ialah pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya penentuan pendekatan berdasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Menurut Suhadi, sebagaimana dikutip, Muhammad Ali Aziz mengutarakan 3 model pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan budaya, yang kedua model pendekatan pendidikan, yang ketiga model pendekatan psikologis. Model pendekatan ini melihat lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. Model pendekatan yang terfokus pada mitra dakwah adalah dengan mengutamakan atau menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan dakwah model ini meliputi model pendekatan sosial politik, model pendekatan sosial budaya, dan model pendekatan sosial ekonomi, dan model pendekatan sosial psikologis. Materi selanjutnya adalah media dakwah.
Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti alat atau perantara. Menurut Wilbur, mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara khusus yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video kaset, slide, dan sebagainya. Media dakwah adalah sarana atau alat untuk mempercepat ide-ide dakwah agar dapat dipahami dan diterima mat'u. Oleh karena itu, dakwah perlu menjadi perhatian para pelaksana dakwah. Kepiawaian juru dakwah dalam memilih media dakwah yang tepat akan mempermudah penyampaian dakwah. Metode dakwah. Yang pertama adalah metode hikmah. Dalam metode dakwah, hikmah diartikan sebagai bijaksana, akal budi yang mulia, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Dakwalah dengan hikmah berarti memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam mereka tidak merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua adalah metode muijah hasanah. Muijah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sehingga apa yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Berdakwah dengan metode ini dilakukan dengan penuh perasaan dan kelembutan serta tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. Muijah hasanah dilakukan berdasar pada keyakinan bahwa menasihati orang dengan kelembutan seringkali lebih efektif dan dapat meluluhkan hati yang keras. Yang ketiga adalah metode mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang baik sebaik-baiknya. Dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Berdakwah dengan metode mujadalah berarti memberikan argumentasi dan bukti yang kuat sehingga sasaran dakwah dapat menerima dakwah tersebut dengan baik. Mengutip dari jurnal Prinsip-Prinsip Metode Dakwah menurut Al-Quran oleh Ali Yudin, metode dakwah seperti ini diperuntukkan bagi manusia jenis 3. Mereka adalah orang-orang yang dengan sombong dan angkuh melakukan kebatilan serta arogan dalam menghadapi dakwah. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Poin yang pertama akan saya jelaskan sumber daya dai-nya dulu. Dai atau sering disebut dengan pendakwah merupakan orang yang melakukan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator sebagai yang menyampaikan dan pesan komunikasi atau message kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui lisan, bisa melalui perbuatan, maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik atau guru mengaji, pengelola panti asuhan Islam dan sejenisnya termasuk pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara perorangan dan bisa juga berkelompok atau organisasi. Yang selanjutnya adalah mitra dakwah atau mat'u. Mat'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Dalam Al-Quran juga menyebutkan ada 3 tipe mat'u, yaitu yang pertama mukmin, kafir, dan munafik. Dari ketiga klasifikasi ini, mat'u kemudian dikelompokkan lagi dari berbagai macam pengelompok. Selanjutnya adalah materi dakwah atau maddah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah. Yang pertama yaitu masalah akidah, keimanan, aspek yang akan membentuk moral manusia. Yang kedua adalah masalah syariah. Syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dan dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum-hukumnya. Yang ketiga adalah masalah akhlak. Masalah akhlak membahas tentang budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya adalah materi tentang faktor hidayah dalam dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab, merupakan arti kata al-hadyu, al-irsyad,
taujih. Hidayah adalah masdar dari kata bermakna memberi tuntunan atau petunjuk dengan halus untuk mencapai tujuan. Secara istilah, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Alusi dalam kitab Ar-Ruh Al-Ma'ni menerangkan bahwa hidayah merupakan suatu petunjuk dengan kelembutan untuk menunjukkan atau membimbing seseorang agar dapat mencapai maksud atau tujuan yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan. Arti hidayah dan macam-macamnya. Marigi membagi hidayah dalam 5 jenis, yaitu yang pertama hidayah ilham atau petunjuk ilham. Hidayah ini merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua makhluk ciptaannya. Hidayah ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Hidayah yang kedua adalah hidayah hawasi atau petunjuk melalui panca indera. Hidayah ini merupakan hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu merespon suatu peristiwa dengan respon sesuai. Hidayah hawasi yakni hidayah berupa panca indera, yaitu lidah sebagai alat perasa, mata sebagai alat melihat, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pencium atau penghirup, dan tangan sebagai alat peraba. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah hidayah akli atau petunjuk akal. Hidayah ini berupa hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu akal. Dan karena dengan akal manusia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi masih berpedoman pada wahyu. Yang keempat, hidayah din atau petunjuk agama. Hidayah ini berupa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya atau kepada manusia seluruhnya, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup guna mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Yang kelima atau yang terakhir di dalam faktor hidayah dalam dakwah, yaitu hidayah taufik atau pertolongan. Hidayah ini merupakan hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufik ibarat benih yang Allah Subhanahu wa taala semaikan di hati, yang tidak hanya bersih dari segala penyakit tapi juga subur dengan tetesan Rabbani. Bersih dan suburnya hati akan terlihat dari pohon-pohon kebaikan dan amal-amal yang tumbuh di atasnya. Nabi sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah tingkat tertinggi ini. Materi selanjutnya yaitu hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi agama secara umum dapat diartikan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti. Dalam sikap terhadap ajaran tindakan agama, para ahli agama mengatakan bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperanan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Dalam pandangan Islam pun penyebab terjadinya konversi agama dapat disebabkan oleh faktor hidayah Allah dan kebiasaan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk pada orang yang Dia kehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun usaha orang untuk mempengaruhi seseorang untuk mengikuti keyakinannya tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa manusia diperintah Allah untuk senantiasa berusaha, namun jangan sampai melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemaksaan. Yang dimaksud hidayah dalam penulisan ini adalah bimbingan dan pertolongan Allah. Ia bisa datang dengan sendirinya karena permohonan kepada Allah. Seperti firman-Nya yang berbunyi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Atau kalau bahasa Arabnya kita bahas ihdinas syiratal mustaqim. Lanjut adalah materi selanjutnya, kita bahas tentang hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah merupakan ikhtiar seorang dai untuk memberikan pemahaman atau ajakan untuk mencapai satu tujuan yang baik kepada makhluk.
Di sini seorang dai diwajibkan dan diperintahkan terus menyampaikan seruan kebaikan kepada semua manusia, berdakwah melalui lisan, tulisan, bilhal dengan kekuasaan dan dengan hati. Sedangkan hasilnya apakah orang tersebut akan berubah dan mendapatkan hidayah, semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah hanya kepadanya. Dai hanya boleh berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada masyarakat atau mat'u yang didakwahi melalui ikhtiar optimal yang sudah dai lakukan. Dai hanya boleh berharap mereka yang didakwahi menjadi orang-orang berkepribadian Islami dan turut bersama-sama memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Di antara metode yang dilakukan para dai untuk membantu mat'u mendapatkan hidayah dari Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan tauhid. Yang kedua, mengajak mat'u bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, istiqomah atau bertabligh mengajarkan Islam. Keempat adalah mengajak mat'u untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kelima, mengajak mat'u untuk selalu membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Efek dakwah dan perubahan perilaku. Poin yang pertama kita bahas tentang persuasi dakwah. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membentuk orang lain agar menuruti permintaan, perintah atau menyetujui suatu argumen. Secara khusus, Bettinghaus dalam Danke menekankan adanya 3 unsur penting dalam komunikasi persuasif. Ketiga unsur tersebut ialah yang pertama, usaha yang disengaja, perubahan tingkah laku, dan penyampaian pesan. Dakwah bersifat persuasif artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersif atau paksaan. Sebab pemaksaan adalah perampasan hak asasi manusia. Perintah dakwah dengan kata serulah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 16, yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 adalah perintah dakwah dengan persuasif dan bukan secara koersif atau intimidatif. Selanjutnya, efek kognitif. Efek kognitif adalah efek yang muncul pada mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah secara informatif. Di sini mitra dakwah akan mencoba memahami secara logika tentang kebenaran pesan dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. Diharapkan setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh pendakwah, mitra dakwah dapat mengubah pola pikirnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut menuju pemikiran yang terbuka dan benar. Selanjutnya adalah efek afektif. Efek kognitif adalah efek yang ditimbulkan melalui sikap. Seorang mitra dakwah akan menunjukkan reaksinya ketika mendapat pesan-pesan dakwah dengan cara menolak atau menerima. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan tujuan dari komunikasi massa, seperti ceramah, bukan hanya sekedar memberitahui publik mengenai sesuatu, tapi juga mengajak halayak atau media dakwah untuk turut merasakan hal tersebut. Efek behavioral. Efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya, bisa berupa tindakan atau tingkah laku untuk merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah. Seorang akan bertindak atau bertingkah laku setelah ia melewati proses pemahaman tentang apa yang ia ketahui, kemudian merasakan apa hal itu, suatu yang benar atau salah, baru melakukan sebuah tindakan seharusnya ia lakukan. Materi terakhir yaitu evaluasi dakwah. Materi terakhir, evaluasi dakwah. Dakwah adalah kegiatan untuk meningkatkan iman seseorang atau kelompok, sehingga ketika dakwah dilakukan oleh pendakwah dengan melakukan pendekatan strategi, metode, pesan, dan media digunakan, maka akan timbul beberapa respon dari orang yang menerima dakwahnya. Evaluasi dakwah seringkali diabaikan
oleh kebanyakan pendakwah baik perorangan maupun lembaga. Kebanyakan mereka setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah tersebut. Padahal evaluasi itu sangatlah penting untuk penentuan rencana dakwah yang akan dilakukan berikutnya. Tanpa melakukan evaluasi dakwah, maka kesalahan-kesalahan yang merugikan tujuan dakwah itu akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan mengevaluasi dakwah secara cermat, maka kesalahan akan diketahui dan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya. Oleh sebab itu, perencanaan dakwah harus berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal komprehensif, artinya tidak setengah-setengah. Seluruh komponen dakwah harus dievaluasi secara lengkap. Bahkan evaluasi akan lebih baik jika melibatkan para pendakwah lain, tokoh masyarakat dan para ahli. Pendakwah harus inklusif, memakai sudut pandang orang lain. Di samping pekerjaannya dengan menggunakan ilmu, jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif atau diteliti. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka tercapailah suatu perjuangan di dakwah tersebut. Dalam agama, kegiatan tersebut termasuk ikhtiar insani, yaitu usaha maksimal untuk suatu tujuan sebelum berserah diri atau bertawakal akan hasil kepada Allah. Pada dasarnya, evaluasi dakwah mencakup seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, dakwah yang tidak terencana berarti dakwah yang tidak dievaluasi hasilnya.